teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Nini. Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Puasa enggak? Puasa. Alhamdulillah. Ada yang sudah bolong sampai hari ke berapa ini? Hari ke berapa? 12. 12 atau 14? Ayo. Ayo. 13 ya, ada 13 hari Ramadan ya. Ada yang sudah batal puasanya? Oh Yesa, sakit apa gimana Mbak Yesa? Sakit ya. Oke, nggak apa-apa karena sakit kan puasa itu bagi yang mampu ya. Jadi kalau sakit alangkah lebih baiknya fokus ke kesehatan dulu. Oke, hari ini ada yang tidak masuk. Ada berapa? Siapa? 3 orang ya. Siapa ini? Kansa, Ayah, sama Ara. Ada yang tahu? Kenapa nggak masuk? Tidak tahu ya. Juga hari ini juga belum ada yang izin sama Bu Nini. Mungkin ada yang sakit atau ada yang izin gitu ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita cek kuku dulu. Ayo, sudah dipotong atau belum? Apa langsung dilebok ke laci? Ayo, nada, yuk. Dari Hafiz dulu, mana? Oke, Farel. Oke, lumayan. Yuk, Dias. Oke, Endo. Endo ini ya, belum ini ya. Besok dipotong ya. Yuk, yang satu belum? Iya, pakai kutek ternyata. Oke, ayo Yesa mana? Gini. Yuk, mana? Pakai kutek ternyata, yuk. Mana Najwa? Iya, yuk Nada. Iya, oke. Iya, satu yang yuk, Mbak Nisa, oke. Alhamdulillah, rata-rata sudah dipotong kukunya. Yang belum sama kutekan, ayo. Itu kutek apa? Halal, Pak. Oh, halal, oke, halal. Oke, hari ini Bu Nini kebetulan pas pembelajaran pendidikan Pancasila ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang beragam kebudayaan di Indonesia. Nah, apa itu ragamnya? Ada yang ingat apa aja kebudayaan yang berbeda di Indonesia? Apa aja? Iya, budaya. Apa aja budayanya? Suku, ras, makanan tradisional, bahasa, senjata, minuman, tarian, apa? Rumah adat, alat musik, lagu, pakaian. Ada lagi? Agama. Oh iya, agama. Nah, sebelumnya Bu Nini mau tanya dulu. Nah, kalau di seluruh dunia ini kebudayaannya itu sama,
seluruh dunia loh. Enggak deh, di Indonesia aja. Kamu misalnya berkunjung ke Sumatera, wah ada gudeg. Berkunjung ke mana? Ke Bali, wah ada apa namanya? Gatot Tiwul. Terus kamu berkunjung ke Kalimantan, oh ada Jatilan. Nah, kayak gitu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya bosen. Bosen. Masa di sana cuma ada gudeg? Di sana cuma ada Jatilan ono nang kene. Apalagi? Bosen. Terus apa lagi? Jenuh, ya kan? Bosan, jenuh. Nah, jadi di sini apa itu? Allah atau Tuhan menciptakan keragaman budaya itu supaya apa? Supaya kita bisa mempelajarinya, bisa melestarikannya. Nah, misalnya kalian ke Lampung cuma ada gudeg misalnya, terus ke Kalimantan tujuannya ingin apa ya? Ingin mengeksplor kebudayaan yang lain, tapi di sana cuma apa? Kalian menemukan Jatilan, kalian menemukan tari Jaipong. Nah, itu kan bosen ya, ya kan? Ya, jadi kenapa harus ada keragaman? Nah, supaya apa? Supaya kita bisa mengeksplor apa yang ada di daerah lain, negara lain. Nah, gitu kan. Nah, jadi misalnya kita mau berkunjung ke Kalimantan, wah ada tarian dari suku Dayak nih. Ada Kalimantan, apa makanan khasnya Kalimantan? Kemarin kelompok Kalimantan apa makanan khasnya? Ayo, kelompok Kalimantan, apa makanan khasnya kemarin? Ayo, apa? Makanan khasnya atau tariannya? Apa? Kalimantan, ayo. Kalau misalnya ke Papua, nah ke Papua ada rumah apa kemarin? Bonai apa Hanoi? Bonai. Kalau Hanoi itu ibu kota mana kemarin? Negara mana? Filipina. Nah, gitu ya. Jadi misalnya ke Papua, wah mau mencoba papeda nih, iya kan? Wah, mau mencoba papeda nih, mau mencoba ayam betutu yang ada di Bali, mau mencoba ikan kuah kuning yang ada di Papua. Nah, karena dimakan sama papeda itu ya. Nah, jadi itu. Jadi kita merasa excited, kita merasa apa ya? Tertarik untuk mengunjungi suatu tempat tersebut. Nah, kalau kalian itu di sini semua berasal dari Jogja ya, nggak ada ya yang dari yang lain ya, ada nggak? Najwa, oh iya Najwa ada. Udah berapa tahun ya di Bekasi ya, Mbak Najwa ya? Oh iya Gunung Kidul, oh iya masih ya. Lahirnya di Bekasi ya. Mana? Oh iya Cirebon, kok Bekasi terus Kelingan Askam. Nah itu ya. Ada nggak satu kebudayaan Mbak Najwa di sana di Gunung Kidul yang ingin ditunjukkan sama teman-teman? Atau kebiasaan apa biasanya di Gunung Kidul yang berbeda dari di sini? Nggak ada. Rasulan mungkin di sini ada nggak rasulan? Nggak ada. Di sini itu seperti bersih desa itu loh, yang ada bergodonya kalau di sini. Terus apa itu gunungan diarak-arak. Nah kalau di sana itu rasulan namanya. Nah itu adalah salah satu perbedaan kebudayaan ya, walaupun kita masih dalam satu Jogja. Nah di Gunung Kidul pun apa itu berbeda kebudayaannya itu ya. Ada yang di sini di daerah Sleman ini yang
berbeda sama yang lain kebudayaannya. Kira-kira apa? Guru mau tanya. Apa? Saparan. Saparan di mana itu? Pondok Wonolelo. Nah, itu adalah salah satu keragaman budaya. Nah, di Gunung Kidul ada enggak Mbak Najwa kalau kayak gitu? Enggak ada. Adanya cuma di Sleman, di Ngeplak. Saparan Pondok Wonolelo. Nah, itu adalah salah satu agenda tahunan ya. Setiap tahun pasti ada ya itu ya. Setiap bulan apa atau memperingati apa? Oh ya, setiap Agustus itu memperingati apa? Hari kemerdekaan. Habis? Lupa, oh ya agak apa-apa gitu ya. Jadi di setiap daerah itu pasti mempunyai keunikan keragaman budaya sendiri. Nah, apa sih salah satu cara untuk supaya teman-teman kita tahu bahwa ini loh kebudayaanku, ini loh kebudayaan yang ada di daerahku, bagaimana caranya? Ada yang tahu caranya? Bagaimana? Bagaimana caranya? Mengenalkan, memperkenalkan. Nah, di sini nanti kita akan membahas itu ya. Jadi materinya karena kemarin kita sudah belajar tentang keragaman budayanya. Nah, jenis-jenisnya. Nah, hari ini kita belajar tentang cara melestarikan keragaman budaya di Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi, kita nyanyi dulu biar fresh ya. Tahu lagunya dari Sabang sampai Merauke? Tahu, oke, yuk. Kedengeran? Kedengeran ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, dari lagu ini, jadi Indonesia itu terdiri dari Pulau Sabang. Pulau Sabang di mana kemarin? Pulau Sabang di mana di pojokan? Di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Aceh. Kalau Merauke di mana? Di Papua ya, dari terbentang dari Sabang sampai Merauke. Itu ya. Nah, oke, sebelum masuk ke materi lagi, coba lihat video ini. Dari Sabang sampai Merauke, Nyanya sampai Pulau Rote, keindahan Indonesia seakan tak ada habisnya. Begitu juga dengan keragaman budaya, yaitu karya seni yang ada di Indonesia.
Dari beragam kain tenun Indonesia, di bagian timur ada salah satu pulau yang menghasilkan kain tenun nan indah, yaitu Pulau Sumba. Kain Sumba dikenal dengan nama tenun ikat Sumba. Masyarakat di Sumba mengandalkan hidup dari bertani maupun beternak. Namun, menenun kain adalah mata pencaharian yang tak kalah penting. Kegiatan membuat kain ikat sudah menyatu dengan keseharian masyarakat Sumba, khususnya untuk kaum perempuan. Sehari-hari, para ibu di Sumba umumnya melakukan kegiatan menenun kain di sela-sela kesibukan mengurus rumah tangga dan membantu suami mereka bekerja di ladang. Tenun ikat Sumba merupakan bagian dari kebudayaan Batu Besar atau kita kenal dengan kebudayaan Megalitikum. Sebuah budaya lahir dari peradaban masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai generasi penerus, Sally memiliki rasa tanggung jawab dalam dirinya untuk melestarikan budaya tenun ikat Sumba. Sally lahir pada tanggal 5 Juli 2012, anak kelima dari 6 bersaudara. Sehari-hari, ayahnya pergi ke sawah dan ibunya menenun. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa hewan peliharaan seperti ayam, babi, dan kambing. Saat ini, Sally duduk di kelas 6 di SD Bertena Sodana. Ia memiliki keterampilan dalam menenun kain tenun ikat Sumba. Keterampilan ini ia dapatkan dari ibu dan kakaknya yang telah mengajarinya dari kecil. Pada awalnya, ia belajar dengan melihat proses dan tahapan menenun. Namun sekarang, ia dapat menghasilkan satu sarung dan selendang Sumba dalam waktu 2 minggu. Walau begitu, ia belum begitu lancar dalam menghitung perkalian dan pembagian. Namun, ia tidak pernah menyerah. Ia selalu belajar untuk mengejar semua ketertinggalannya. Sally berharap melalui keterampilannya ini, ia dapat menabung dari hasil penjualan tenun dan dapat melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi. Karena ia memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter. Ia dan teman-temannya sangat bersyukur karena sampai saat ini mereka masih belajar bersama guru-guru dari Talenta Harapan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman di FLC Wetena, Sumba Barat. Helping people lead a better life. Oke. Apa yang kalian petik dari video tersebut? Apa nak? Sejak kecil diajari menenun kain. Nah, Bu Guru pernah dengar kalau di provinsi mana lupa juga itu anak-anaknya itu sejak kecil, anak perempuan ya, sejak kecil harus dilatih dalam menenun kain. Pokoknya sebelum menikah harus bisa menenun kain sendiri. Nah, sampai segitunya di budaya-budaya yang biasanya ada menghasilkan kain tenun ya. Nah, seperti itu. Jadi dalam melestarikan budaya, kalau dari video tersebut, bagaimana caranya? Tadi caranya bagaimana? Cara melestarikan budaya, caranya bagaimana dalam video tadi? Mengajari atau mempelajari sejak kecil atau sejak dini, supaya apa? Kebudayaan tersebut tidak hilang atau punah. Itu tadi adalah salah satu kisah dari pedalaman Sumba ya.
Jadi sepulang sekolah mereka cari makan atau cari makan untuk peliharaannya atau memberi makan untuk peliharaannya. Setelah itu belajar menenun kain. Supaya apa? Supaya kebudayaan tidak pernah punah. Nah, ternyata dari hasil menenun kain itu, kain tenun itu mahal loh harganya loh. Karena apa? Prosesnya juga lama, tidak mudah juga karena harus ada pola-pola benangnya itu harus dipola. Jadi prosesnya tidak mudah seperti membuat kain batik. Ya, kain batik kan ada dua, ada yang dicap, ada yang ditulis. Nah, kalau yang tulis itu lebih mahal atau susah. Iya, karena harus digambar. Pakai apa namanya? Alatnya apa jenenge? Pulpen. Canting. Lupa mana. Nah, itu ya. Pakai canting, pakai lilin. Nah, itu. Jadi prosesnya yang lama dan karena gambar ya, jadi harus konsentrasinya tinggi juga. Nah, itu tadi hasil menenun kain digunakan untuk sekolah sampai perguruan tinggi ya toh, yang di video tadi. Ya, jadi salah satunya dengan seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Cara melestarikan keragaman budaya di Indonesia. Bagaimana? Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah kita hari ini belajar tentang memahami keragaman budaya Indonesia, mengetahui berbagai bentuk budaya daerah dan mendorong upaya pelestarian budaya daerah. Nah, di sini budaya daerah Indonesia. Nah, Indonesia itu adalah negara yang kaya akan keragaman sosial dan budaya. Oleh karena itu, Indonesia mendapat sebutan negara majemuk atau bangsa yang plural. Keragaman adalah modal pembangunan bangsa karena dapat memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Jadi, tidak hanya kebudayaan itu aja, banyak kebudayaannya ya. Keragaman adalah anugerah dari Tuhan sehingga wajib kita syukuri dengan cara saling menghargai dan menghormati. Di sini bentuk keragamannya ada keragaman sosial dan ada keragaman budaya. Nah, keragaman sosial itu meliputi agama, suku bangsa, usia, mata pencaharian. Apa mata pencaharian? Pekerjaan dan jenis kelamin. Untuk keragaman budaya, berarti ini yang berhubungan dengan kebudayaan, adat istiadat, bahasa daerah, rumah adat, alat musik, pakaian, tarian, makanan, minuman tradisional, dan senjata tradisional. Itu kan beragam ya. Lanjut. Nah, ini ada keuntungan adanya keragaman. Keuntungannya apa? Yang pertama, memperluas pengetahuan. Jadi pengetahuan kita jadi beragam karena apa? Keberagaman yang ada di Indonesia itu beragam. Jadi banyak gitu loh. Jadi kita mempelajarinya juga tidak akan bosan karena kan berbeda-beda. Yang selanjutnya menjadi objek wisata. Nah, di sini selain kebudayaan itu menjadi ciri khas dari negara itu, nah juga bisa menjadi objek wisata. Contohnya ada turis datang ke daerah kita. Nah, di sini biasanya daerah kita itu biasanya membatik. Nah, nanti turis dari mancanegara atau dari provinsi lain nanti bisa kita ajari membatik, batik tulis atau batik cap gitu ya. Jadi bisa dikenal di mana? Di mancanegara, gitu maksudnya. Selanjutnya membuka peluang usaha masyarakat. Nah, di sini kalian pernah datang
pulang ke Candi Prambanan? Pernah? Pernah? Lewat pernah? Iya, Bu Nindi tiap hari lewat. Nah, itu Candi Prambanan itu adalah salah satu warisan budaya, ya enggak? Ya, warisan budaya, tempat ibadah juga bagi umat Buddha apa Hindu? Hindu. Nah, bagi umat Hindu. Nah, itu maksudnya sebagai peluang usaha itu maksudnya, nah pastikan biasa nih, nek turis mancanegara datang ke suatu tempat, pastikan lapar, panas, ya kan? Nah, orang-orang di sekitar itu bisa membuka warung kecil-kecilan. Jadi menumbuhkan peluang usaha itu seperti itu. Jadi bisa membuka pekerjaan, membuka lahan pekerjaan juga. Harus ada satpamnya, harus ada penjaga candinya. Nah, itu bisa orang-orang di sekitar candi seperti itu. Paham? Paham. Yang selanjutnya sebagai pemersatu bangsa. Nah, di sini sebagai pemersatu bangsa itu jadi kita di dalam keragaman itu, karena kan keragaman itu kan banyak ya, beragam. Nah, nanti supaya kita bisa mengenal satu sama lain keragaman budayanya. Nah, nanti kalian kalau ke Bali misalnya, nah nanti kalian melihat tari kecak, cak ya kayak gitu loh. Nah itu, nah nanti kalian bisa tahu. Nah seperti itu sebagai pemersatu bangsa karena berbeda-beda ya. Nah seperti itu. Lanjut. Nah, bagaimana cara melestarikan keberagaman budaya? Yang pertama, bersikap toleran terhadap keberagaman yang ada. Toleran itu apa toh? Ya, menghargai terhadap kebudayaan lain. Kalau nggak suka, ya nggak usah nggak usah dibilang aku nggak suka ini karena ini. Nah, itu kan sesuai. Kalau nggak suka kan itu sesuai keinginan kita sendiri ya. Nah, itu nggak boleh kalau seperti itu. Jadi kalau toleransi itu kita harus menghargai kebudayaan lain. Selanjutnya mempelajari budaya daerah Indonesia. Nah, misal kalau kalian baru bepergian, misalnya di Jakarta, oh ada ondel-ondel, oh ada soto Betawi. Nah itu jadi bisa mempelajarinya. Terus menggunakan hasil budaya bangsa dengan bangga. Contohnya apa ini? Dengan bangga menggunakan hasil budaya. Contohnya apa? Memakai pakaian adat setiap Kamis Pon. Nah itu adalah salah satu usaha pemerintah kita supaya kita selalu ingat dengan kebudayaan kita, memakai pakaian adat di setiap hari Kamis Pon. Ada lagi itu juga kita pakai loh setiap hari Rebo sama Kamis. Batik ya, batik kan itu juga hasil kebudayaan kita ya. Nah iya, itu adalah salah satu jenis salah satu usaha pemerintah juga untuk melestarikan kebudayaan. Lanjut, menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pendamping bahasa Indonesia. Nah, jadi karena bahasa nasional kita adalah bahasa Indonesia, nah walaupun seperti itu kita harus tahu juga bahasa daerah kita. Bahasa daerah kita apa, Mbak Sabria? Bahasa Jawa. Nah, kita juga bisa dicampur-campur, itu nggak apa-apa ya, karena supaya apa? Supaya kita tidak lupa akan bahasa daerah kita. Nah, selain itu, di mana di pembelajaran pun juga ada bahasa Jawa, ya kan? Supaya apa? Supaya kita tidak lupa dengan
dengan bahasa dari daerah kita. Itu ya, paham ya? Lanjut, menyaksikan pertunjukan budaya. Contohnya yang bagaimana ini? Rias, bisa mencontohkan? Pertunjukan budaya. Lihat jatilan, lihat saparan Wonolelo, apalagi? Melihat apa? Budayaan ya, kebudayaan ya. Terus ada lagi kebudayaan kesenian apa? Ayo, tarian. Kalau di Prambanan itu tarian apa? Ramayana. Nah, itu adalah salah satu cara melestarikan kebudayaan supaya semua orang atau khalayak yang lain tahu. Paham sampai sini? Paham ya. Lanjut, selanjutnya adalah, nah, ini adalah peran sekolah. Bagaimana sih peran sekolah dalam melestarikan budaya? Nah, peran sekolah dalam melestarikan budaya itu bisa menjadi tempat untuk mempelajari dan memperkenalkan budaya daerah melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pameran seni budaya. Contohnya apa? Ekstrakurikuler tari. Nah, itu adalah salah satu jenis peran sekolah untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, supaya tidak punah tarinya, ya, itu ya. Terus ada lagi yang ingin mencontohkan peran sekolah, kira-kira apa? Pencak silat. Ya, karena itu kesenian daerah juga ya, kalau pencak silat ya. Ada lagi, biasanya ada pameran-pameran budaya seperti itu kok. Kemarin pas pameran P5 juga kalian memamerkan kebudayaan yang ada di Indonesia juga kan, tarian, terus apalagi kemarin produk-produknya juga itu ya, paham ya? Nah, jadi di sini sekolah juga ikut serta berperan dalam melestarikan kebudayaan. Lanjut, nah, ayo mengenal Indonesia. Ya, yuk. Ini adalah nanti berwujud pertanyaan. Nanti kalian bisa menjawab bersama-sama bersama-sama ya. Oke. Nah, tarik kipas berasal dari daerah mana? Ayo, tarik kipas, sengenan kipasnya. Daerah mana? A, B, C, D. Sulawesi Selatan. Oke. Sulawesi. Benar ya, Sulawesi Selatan ya, ini boleh disalahin. Sulawesi Selatan. Ini Sulawesinya ada 2. Salah ketik, maaf. Lanjut. Yang kedua. Gampang banget ini. Rumah ada Donai Papua. Kita lihat jawabannya. Oke, betul, Papua. Pakaian adatnya apa namanya kemarin? Ayo. Namanya apa pakaian adatnya? Warga Papua? Bukan warga Papua. Kelompok Papua? Kok warga Papua? Apa? Raprumbai. Ya, Raprumbai. Lanjut. Makanan tradisional rendang berasal dari daerah. Kok ini nggak ada jawabannya? Walah. Kok rendang sih? Oh, bukan rendang, ini salah ketik. Bukan rendang, tapi rawon. Gambar itu rawon, tapi kok guru nulis rendang? Oh ya Allah. Iya, ini rawon ya. Rawon dari mana rawon? Jawa Timur. Kok rendang hitam ya? Salah ya. Lanjut. Nah, ini kesenian wayang kulit banyak berkembang di daerah Jawa. Ya, betul, Jawa ya. Lanjut. Nah, pakaian adat baju Dayak
Oke, lanjut. Nah, ayo bermain peran. Nah, di sini tugasnya adalah nanti kalian berkelompok dua-dua ya. Jadi satu meja aja ya. Mbak Nisa sendiri nggak apa-apa ya. Sendiri mandiri ya Mbak Nisa ya, nggak apa-apa. Nah, nanti di sini kalian mengambil undian. Sampai ya. Halo. Oke. Mengambil undian. Bermain peran itu jadi nanti kalian membuat percakapan antara dua orang. Nah, jadi nanti satu meja. Nanti bertemakan dengan keragaman budaya. Di sini nanti undiannya itu nanti bertuliskan, ada yang dapat makanan tradisional, ada yang dapat tarian, terus lagu, terus suku, terus pakaian adat dan macam-macam. Nah, jadi nanti kalian membuat percakapannya sesuai dengan tema yang kalian dapatkan di sini. Paham? Paham. Oke. Yuk. Perwakilan satu kelompok maju ke depan. Boleh ambil. Boleh dibuka, oke, boleh dibuka. Hafiz dapat apa, Hafiz? Senjata. Dia dapat apa? Makanan dan minuman tradisional ya kemarin ya kemarin. Hah? Iya, makanan kan. Oh iya, makanan aja ya. Terus tarian. Biasa minuman. Oh iya, minumannya ada dua nih. Ini nanti lupa ya, mulai dewi. Yuk, Sabria. Bahasa. Mbak Anissa, suku. Oke. Nah, sekarang kalian buat apa namanya? Percakapannya di lembar yang Bu Guru bagikan ini ya. Nanti ditulis percakapannya di sini tentang keragaman budaya, temanya yang kalian buat itu. Paham? Paham. Oke. Sekarang boleh mengerjakan. Ditulis di sini percakapannya. Nulis sendiri-sendiri ya, bukan satu orang satu, bukan satu kelompok satu, tapi nulis sendiri-sendiri. Ya. Oke.
dari Indonesia asli, bukan dari mana. Kalau daerah mana itu Indonesia, bisa dari Jawa Barat juga bisa. Dua negara, yes, nggak apa-apa, dua negara. Nanti Farel mau negara apa? Korea? Enggak? Mau negara apa? Belanda, oke. Ya. Nanti Farel berperan Hafiz dari Belanda. Oh ya, berarti nanti bahasa Belanda enggak? Enggak. Oh, ceritanya apa orang Belanda tapi tahu bahasa Indonesia gitu. Oh ya, boleh. Ada kesulitan? Tidak ya. Nanti diisinya adalah bagaimana cara melestarikan budayanya, keragaman budaya, misalnya dari Anissa nanti suku. Kalau Anissa kan kalau suku itu masalahnya. Kalau punya Mbak Sabri apa tadi? Bahasa. Nah itu bahasa tadi bener udah nyontoin ya kayaknya. Nah itu nanti apa itu cara melestarikannya bisa seperti Bu Ridi tadi. Tuh. Pokoknya di percakapan itu ada cara melestarikannya.
Kelompok habis sudah? Belum. Iya toh? Belum. Oh, kurang satu. Oh ya. Belum. Yang udah selesai bisa latihan praktek. Nah, latihan praktek. Sudah? Oke. Oke. Ya. Ya, nanti sambil itu nggak apa-apa. Oke. Siapa dulu yang pertama? Apa ditunjuk aja ya? Oke, Rara sama Rea. 2R. Rara sama Rea. Yuk. Hah? Yang apa? Nggak apa-apa, nanti aja. Yuk. Dibaca boleh. Yang keras ya. Nanti kalau ada yang marah-marah berarti intonasinya juga marah-marah. Nah, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rea. Kenalkan nama saya Rara. Di sini kita akan memainkan peran yang berjudul tarian tradisional. Oke ya. Terus ayo kita besok nonton tari reog, seru loh. Aku nggak mau, soalnya aku nggak suka tari reog. Kamu nggak boleh gitu ya, semua tari itu bagus. Tapi aku nggak suka sama gerakannya karena gerakannya aneh. Aku nggak mau nonton genre, nggak seru. Semua tari itu memiliki khasnya sendiri-sendiri. Dari dini kita udah harus melestarikannya. Contoh cara melestarikannya yaitu mengenalkan tarian tradisional di sosial media. Oh gitu ya. Ya udah deh, besok aku mau ikut nonton di balai kota. Oke Ras, besok kamu duluan aja ya, nanti aku nyusul. Oke Re, ya udah ya, aku mau lanjut main dulu ya Re. Dadah. Dadah. Oke, boleh ditutup. Iya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kalian. Dulu kembali. Oke, jadi tadi kelompok tarian Mbak Rea ngajak
saran nggak buat Rea sama Raras? Seharusnya apa? Seharusnya tadi apa gitu? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada? Sudah bagus ya. Jadi cara melestarikan tarian bagaimana tadi menurut Rea dan Raras? Ya, memperkenalkan di sosial media dan melihat pertunjukan tarian, gitu ya. Lanjut sekarang kelompoknya Mbak Nada sama Mbak Sabria, yuk. Oh belum selesai? Oh ya, lanjut kelompoknya Mbak Yesa dan Najwa, yuk. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbak Yesa dan Najwa. Oke. Kali ini tentang minuman tradisional. Minuman tradisional. Cara melestarikannya menurut Mbak Najwa dan menurut Mbak Yesa tadi apa anak-anak? Tadi apa menurut Mbak Yesa dan Mbak Najwa cara melestarikan minuman tradisional bagaimana? Dengan mengajak ya untuk mencoba minuman apa tadi Mbak Yesa? Wedang jahe. Karena selain sehat karena terbuat dari apa itu rempah-rempah, tidak mengandung pemanis buatan, ya kan? Nah, delala Mbak Najwa ngeyel, pengen boba, ya loh. Nah, itu ya, itu adalah salah satu cara melestarikan minuman tradisional. Oke, Bu Nini mau tahu tentang senjata tradisional. Oke, yuk senjata tradisional. Hafiz sama Farel maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok senjata dari Indonesia kan? Ya nggak cepat banget dari bambu ini mas senjata api. Kan ini senjata khasku dari Indonesia. Senjata Indonesia jelek banget cuma dari bambu yang kita curi di luar. Dari suatu yang mungkin pasukan saja. Kalau pasukan banyak yang menang lawan
ngejek senjatanya Farel yang dari bambu. Cara melestarikannya bagaimana menurut Farel dan Hafiz tadi? Anak-anak, gimana? Apa Farel? Mengenalkan dia. Walaupun cuma dari bambu, tapi apa Farel tadi Farel? Dia bisa mengenai langsung ke sasaran ya, ditembak langsung ke sasaran ya. Iya, gimana? Oh iya, ada racunnya, bisa dikasih racun. Itu loh, bisa dikasih racun. Jadi jangan diejek, walaupun itu dari bambu, sama cuma diruncikan, tapi dia bisa mengenai ke mangsa dalam langsung ditembak, jret, itu langsung mengenai mangsa. Itu ya cara melestarikannya tadi dengan mengenalkan senjata tradisional. Terakhir ya ini ya. Yuk, Nada dan Sabria. Oke. Kita akan belajar cara melestarikan apa nak? Bahasa daerah. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mbak Nada dan Mbak Sabria. Oke, nah tadi adalah cara melestarikan apa namanya? Cara melestarikan bahasa. Nah ini yang paling jelas. Tadi ada nomornya barang nanti ya. Kalau kalian tadi harus menyimpulkan kalau di Mbak Nada itu dikasih nomor 1 tadi apa Nada? Mempelajari bahasa daerah. 2 ya mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini malah eneng 1, 2 nih. Nah nggak apa-apa. Tadi apa itu juga kalian juga sudah jelas dalam bermain perannya. Jadi ada yang tarian juga tadi apa ke media sosial gitu ya. Oke. Sekarang karena itu sudah selesai, karena apa itu Mas Endo, Mas Dia sama Mbak Nisa boleh maju minggu depan ya, soalnya hari ini tidak cukup waktunya. Jadi kita lanjut aja ke pelatihan asesmen sumatif ya. Jadi keluarkan alat tulisnya,
Kalau sudah selesai dikumpulkan dulu sesuai absen ya. Absen 1, 2 nggak berangkat, 3 nggak berangkat, 4, 5, 6, 7, 8 nggak berangkat, 8 nggak berangkat ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh iya. Nah, gimana soalnya? Susah atau gampang? Alhamdulillah cuma 10 soal ya. Nah, sebelum karena ini jamnya udah mepet ya, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bu Nindi mau tanya dulu. Nah, mengapa kita harus melestarikan kebudayaan daerah, keberagaman daerah harus melestarikan? Kenapa? Supaya tidak punah, agar banyak dikenal oleh mancanegara. Ada lagi, meningkatkan ekosistem bukan ya, meningkatkan ekonomi karena membuka lapangan pekerjaan itu tadi ya di dalam misalnya di tempat wisata tersebut. Nah, yang selanjutnya apa yang akan kalian lakukan untuk melestarikan budaya di Indonesia? Yang kalian lakukan bagaimana? Usaha apa yang harus kalian tempuh? Mempelajari, mengenalkan, ya kan? Apalagi? Apalagi? Mempelajari, mengenalkan, melestarikan supaya tidak punah. Oke. Apa sih yang harus, kalau itu yang untuk kalian, kalau untuk pelajar bagaimana? Untuk pelajar, sikap kita sebagai pelajar bagaimana? Cara melestarikannya bagaimana? Usahanya apa?
Ya, mengikuti lomba tarian tradisional. Terus apa lagi Mas Hafiz? Gimana? Ya, mengikuti upacara adat. Pinter lagi nih. Nah, baru kedengeran suaranya. Nah, gitu ya. Nah, karena sudah selesai untuk pembelajaran hari ini, sebelumnya Bu Nini juga minta maaf kalau ada salah dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana pelajaran hari ini? Senang? Bagian apa yang kalian sukai? Ya, saat bermain peran ya. Tadi ada yang jahat, ada yang baik ya. Nah, apa lagi? Oh ya, saat bernyanyi ya. Oke, karena sudah selesai pembelajaran hari ini, besok kita lanjutkan lagi karena sudah selesai materinya. Jadi besok kita materi baru lagi ya untuk yang Pancasila. Sekian dari Bu Nini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.